Oke, oke. Ini apa ini? Gabungan apa ini? Gabungan FKI Ashifa sama HMI kah? KBK, iya Pak. Iya Kak. Oke. Lanjut saja. Oke. Sebelumnya kalau misalnya teman-temannya ada yang mau join untuk ikut boleh lagi. Ajak saja biar bintang sektor untuk PPT-nya. Oke, baik. Jadi tadi ada jaringan epitel ya. Kita mulai juga dari epitel dulu yang gampang-gampang. Oke, ini PPT yang saya bawakan ini PPT-nya Dr. Yuli. Saya tidak tahu kalau di sekarang kamu apakah masih sama yang ini atau sudah berubah ya. Jadi saya coba saja bawakan karena pertama saya mau tenter tapi saya punya buku catatan itu adanya di Palu. Jadi kalau lagi jauh begini saya cuma andalkan saja PPT dokter atau nanti sama sharing-sharing juga. Oke, paham? Lanjut, boleh? Boleh. Oke. Di histologi pada semester 1 lalu kan kamu sudah belajar tentang sel toh, baik dari inklusinya dan lain-lain. Nah sekarang itu kita berbicara tentang jaringan. Nah ada yang tahu apa itu jaringan? Langsung bicara saja dari angkat tangan. Oke. Udah ada yang tahu. Jadi jaringan itu secara definisi kan dia itu merupakan kumpulan dari beberapa sel sejenis, baik secara struktural itu maupun fungsional itu memiliki ciri khas yang sama, yang dimana kumpulan dari beberapa sel itu akan membentuk jaringan. Nah, di jaringan itu kita kenal ada dua garis besarnya, ada jaringan dasar sama jaringan ikat. Nah, kalau jaringan dasar itu yang akan saya ajarkan sekarang itu ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Yang dimana untuk di jaringan ikat itu nanti dia akan lagi terbagi menjadi beberapa jaringan ikat lain seperti darah, kartilago, dan lain-lain. Itu dulu paham toh? Terus karena sekarang kita belajarnya tentang epitel, ini saya kasih cepat-cepat saja nah, supaya muat semua PPT-mu atau materinya. Boleh? Boleh Kak, boleh. Oke. Oke, jadi untuk epitel sendiri itu secara fungsional dia berfungsi untuk melapisi permukaan atau permukaan dari rongga tubuh, yang dimana dia juga mempunyai fungsi untuk melakukan sekresi terhadap kelenjar. Contohnya itu misalnya kulit itu masuk epitel dia di bagian atas, terus tahu rongga mulutmu, di rongga mulutmu itu ada mukosa yang susun dia itu ada epitel di situ juga. Dan lanjut sampai di semua organ-organ dalam, baik di kandung kemih, di ginjal, di lambung, di usus, dan lain-lain itu ada semua epitelnya. Jadi dia berfungsinya itu sebagai melapisi, karena dia berfungsi untuk melapisi sehingga secara fungsional dia berfungsi untuk proteksi toh. Nah selanjutnya juga untuk fungsi lain dari epitel itu ada yang bersifat sebagai absorpsi. Jadi absorpsi ini dia berfungsi untuk menyerap. Itu misalnya epitel usus dan epitel dari paru-paru. Kalau epitel usus kan dia serap nutrisi. Kalau epitel paru-paru dia untuk difusi dari oksigen sama karbon dioksida. Nah, terus ada juga yang berfungsi untuk sekresi. Misalnya epitel yang terdapat pada kelenjar eksokrin dan endokrin. Ini khususnya ada di organ pankreas bisa. Terus ada yang berfungsi untuk ekskresi. Kalau ekskresi dia itu mirip-mirip dengan sekresi, hanya kalau sekresi dia pengeluaran cairan tapi di dalam tubuh, jadi aja dikembalikan ke tubuh. Kalau ekskresi dia pengeluaran cairan dari luar dari dalam keluar tubuh langsung. Itu adanya epitel pada kulit atau kelenjar keringat. Kalau yang proteksi tadi itu masuk juga epitel kulit sama epitel yang ada di mukosa juga, fungsinya juga salah satunya untuk proteksi. Terus ada juga yang berfungsi untuk penerima rangsang atau tas tersebut, misalnya seperti epitel yang ada pada olfaktorius. Epitel olfaktorius itu adanya di hidung. Nanti kamu diajarkan kalau sudah blok.
blok sense organ. Terus fungsi lainnya juga dari epitel ini ada berfungsi untuk reproduksi. Nah, sekarang lanjut. Oke, sudah paham tuh pengantarnya? Langsung kita masuk di praktikum itu? Boleh? Baik Kak, paham Kak. Oke. Kita cepat-cepat saja. Oke, kelihatan G ini? Kelihatan Kak. Ya, kelihatan Kak. Jadi epitel 1. Kalau epitel 1 bedanya epitel 1 sama epitel 2. Epitel 1 kamu masih belajar epitel selapis. Sedangkan kalau epitel 2 kau sudah belajar epitel yang berlapis. Nah, itu bedanya. Sekarang saya mau ajar dulu epitel 1. Nah, epitel 1 itu kita kenal ada 4 jenis epitel. Ada simplex squamosum, ada cuboid, ada kolumner, sama ada yang namanya pseudostratificatum. Saya ajar dulu yang PP, squamosum. Tunggu. Oke. Ini penting. Sudah kelihatan jelas? Oke, lanjut ya. Jadi sebelum kita masuk di preparat pertama itu perlu adik-adik pahami bahwasannya epitel ini kan dia merupakan jaringan. Karena dia jaringan, otomatis dia akan selalu merekat dengan jaringan yang ada di bawahnya. Dalam hal ini itu adalah jaringan ikat. Nah, terus epitel ini perlu adik-adik pahami, dia akan selalu melekat pada membrana basalis yang ada di bawahnya. Misalnya lihat, ini epitel. Epitel kan dia jaringan toh, jaringan itu merupakan kumpulan dari beberapa sel. Anggaplah ini satu sel fungsional sama, dia saling berdekatan membentuk suatu jaringan. Nah, si epitel ini nanti dia akan berikatan sama membrana basalis yang ada di bawahnya. Membrana basalis ini hitungannya dia jaringan ikat karena dia berfungsi untuk mengikat sel atau jaringan lain. Nah, untuk membrana basalis itu ada 2 lapisan. Secara histologis dia ada lapisan padat dan lapisan jernih. Lapisan padat itu namanya dense layer atau lamina densa, dan lapisan yang jernih itu namanya lamina lucida. Yang di bawah itu lamina lucida, yang di atas itu lamina densa. Yang di bawah ini jaringan ikat, bisa langsung otot, bisa juga langsung ke jaringan ikat. Paham? Paham. Sampai Kak, paham Kak. Oke, sekarang kita masuk di epithelium simplex squamosum. Epithelium simplex squamosum dari namanya kan dia epitel selapis apa kalau simplex squamosum deh? Pipih Kak. Oke, dia selapis pipi. Sebenarnya caranya untuk kamu membedakan antara pipi kuboid sama kolumner itu tinggal kamu bayangkan saja. Tunggu saya kasih lihat gambarnya. Oke, ini gambar dari beberapa epitel yang ada pada epitel 1. Nah, jadi kalau saya caraku saya bedakan ini keempat epitel ini, saya bedakan dulu dia dari tinggi sama lebarnya. Anggaplah kalau dia lebar itu dia yang memanjang ke sini, memanjang ke kanan atau ke samping, sedangkan tinggi itu dia atau panjangnya itu dia yang ke atas. Paham? Paham Kak. Oke. Kalau epitel pipi dia itu bentuknya pipi baru dia punya tinggi, jadi tingginya dia itu lebih kecil daripada lebarnya. Jadi dia lihat ini kan dia tingginya kecil toh, terus dia lebarnya lebih panjang daripada si selnya. Nah, terus yang kuboid dia antara tinggi sama lebarnya itu dia sama, jadi nanti kelihatannya seperti kubus. Kuboid itu artinya kubus. Paham? Sampai Kak, paham Kak. Paham Kak, paham. Oke. Kalau kolumner dia itu biasanya dia tingginya lebih daripada lebar. Lihat ini tingginya lebih panjang tingginya daripada lebarnya toh. Baru selain dari tinggi sama lebarnya, kamu juga perlu pahami atau lihat ciri-ciri lainnya dari epitel itu. Misalnya kalau misalnya epitel pipi
dia kan bentuknya pipih, otomatis dia punya inti sel, itu dia juga akan ikut mengikuti dia, mengikuti bentuk dari selnya. Lihat di sini, dia tidak bulat, dia lonjong, tapi lonjongnya lonjong pipi, pipi ke samping. Lihat, paham? Paham, Kak. Oke. Terus yang bulat, yang kubus, dia itu dia punya inti sel, dia bulat di tengah. Terus yang kolumner, dia punya inti sel itu dia kadang lonjong, ya lebih sering lonjong. Terus dia lebih sering terletak di bagian dasar dari sel, tapi tidak menutup juga kalau dia juga bisa ada di tengah-tengah. Dan ada fitur spesifik yang ada di epitel kolumner yang biasanya jarang ditemukan di epitel lain. Misalnya itu ada dia punya fili atau mikrofilinya. Ini yang saya tunjuk ini mikrofili. Tahu Ji mikrofili apa? Ada yang masih ingat? Mikrofili. Halus. Oke, itu secara mata dilihat dia seperti bulbul halus, tapi sebenarnya dia itu merupakan perpanjangan dari mikrotubulus dari yang ada pada sel. Terus yang cytostratifikatum itu sebentar saya jelaskan lah. Pahami sudah bedanya pipi, kubus sama kolumner toh? Paham, Kak. Oke, lanjut ya. Oke. Sekarang kita belajar tentang epithelium simplex squamosum. Ada yang boleh bacakan dia punya textbook untuk yang preparat indek? Tapi Kak, Oke. Oh, yang PDF-nya ini, yang PDF buku praktikum kelihatan ke di layar atau enggak? Enggak Kak, yang buku praktikum enggak kelihatan di sini Kak. Cuma PPT. Cuman PPT aja berarti ya. Oke. Oh, kalau begitu tidak usah bahas ya, soalnya di saya bisa aja saya buka. Oke, lanjut saja. Jadi kalau preparat pertamamu kan dia pakai apa? Dia preparatnya itu ductus alveolaris. Ductus alveolaris itu kalau kamu sudah belajar organ itu dia ductus itu artinya saluran itu saluran, baru alveolaris itu artinya alveolus. Jadi saluran yang berada di antara beberapa alveolus itu ductus alveolaris. Ini sama juga nama, jadi spesimennya untuk kamu mau lihat epitel pipi ini adanya di ductus alveolarisnya. Terus dia punya pewarnaan hematoxyliniosin. Terus lihat dia ini epithelium simplex squamosum. Jadi epitel selapis pipi toh. Dia punya sel itu kamu kalau di praktikum itu disuruh cari dia punya epitelnya yang dimana dia kelihatannya seperti dia cuma tersusun satu lapis, baru dia punya jaringan itu dia inti selnya itu bulat gepeng. Nah, terus perhatikan di sini. Kalian bentar lagi ini saya perbesar. Iya, Kak. Oke, ini saya perbesar. Ini ductus alveolaris. Jadi yang putih-putih ini jangan kamu kira ini tidak kosong ya. Ini kalau di paru-paru dia saluran dia ini, salurannya paru-paru. Nah, terus yang sel-selnya itu adanya di bagian sini. Jadi dia kamu bayangkan kalau ada buka ujung piramid di situ atau kalau kamu paham anatomi dari sistem respirasi, jadi kan udara itu kan dia akan dibawa masuk ke dalam paru-paru lewat ductus sama sakus. Nah, nantinya udara itu akan dibawa ke dalam alveolus untuk proses pertukaran atau difusi dari oksigen sama karbon dioksida toh. Nah, di dalam alveolus itu atau beberapa alveolus itu dia dibungkus oleh suatu jaringan atau epitel yang disebut dengan epitel selapis pipi. Ini sudah epitel-epitelnya. Perhatikan dia cuma epitel selapis pipi, toh? Epitel selapis pipi. Baru fungsinya, kalau ditanya fungsinya apa fungsinya ini? Epitel selapis pipi yang ada di sini? Karan oksigen dan CO2 Kak. Oke, difusi oksigen. Difusi sebenarnya dia boleh kamu tulis pertukaran oksigen, boleh juga kamu tulis difusi fasif antara difusi itu saya difusi antara oksigen sama karbon dioksida. Tapi kalau mau main aman tulis saja pertukaran oksigen sama karbon dioksida. Jangan tulis pertukaran gas ya, siapa tahu ditanya nanti. Paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Oh, oke.
Ada yang mau ditanyakan di preparat ini? Kayaknya gampang Ji ini karena dia langsung kelihatan langsung gitu. Dia punya epitel selapis pipi, bisa aja kamu bedakan. Iya Kak, paham. Dan kentara gitu kalau kamu lihat besok preparat dia cuman epitel apa dia cuman selapis baru dia punya inti sel lonjong-lonjong. Ini lihat dia punya inti sel lonjong-lonjong. Sebenarnya ini namanya Dek, kalau kamu nanti belajar di sistem respirasi ini kita tidak sebut lagi dia sebagai epitel. Karena di sini nanti di jaringan ini, jaringan paru-paru ini banyak sel-sel di sini. Hanya karena kamu masih semester 2, masih belajar biomedik dasar, jadi untuk penamaan dari selnya itu tidak perlu jika kamu pelajari. Tapi nanti ketika sudah masuk di respirasi, kamu akan dibuat bingung sama apa semua nama sel-sel yang ada di sini. Lanjut saja nah, itu intermezzo. Oke, lanjut kita. Itu kalau diperbesar dia seperti ini deh. Lihat dia lebih kelihatan jelas toh. Dia punya epitel, ini dia selapis pipi. Lihat dia punya inti sel itu dia memipi dia. Dia punya panjang sama lebarnya itu dia apa tinggi sama lebarnya dia beda. Tingginya dia lebih kurang daripada dibanding dengan lebarnya. Makanya dibilang epitel selapis pipi. Ingat preparat yang dipakai ductus alveolaris. Ingat, biasanya kuprak ditanya itu preparatnya. Dia kadang cuma kasih lihat ini, kadang kalau disuruh tentukan preparat atau kadang di apa? Kadang cuman di ini saja. Ditanyakan ini apa? Tinggal jawab epitel simplex squamosum. Ini lihat di sini toh, jelas dia punya banyak sel. Ini kalau sudah masuk di sistem respirasi baru kamu belajar apa semua ini sel-sel yang ada di sini. Tapi kalau untuk sekarang tidak usah kamu pelajari. Cukup tahu saja di dalam paru-paru, di bagian ductus alveolaris itu dia ada epitel selapis pipi. Paham sampai sini? Paham, Kak. Oke. Lanjut. Gimana? Oke, sekarang preparat kedua. Epithelium simplex cuboideum. Dia kode slide-nya itu SG. SG apa atau apa itu SG? Ada yang tahu? SG itu kepanjangannya sistem genitalia. Kalau SR itu sistem respirasi. SD itu sistem digestif. Itu caranya gampang kalau mau hafal kode slide-nya, siapa tahu masih ditanyakan sama dokter ya. Jadi kalau untuk preparat kedua dia selapis kubus. Kalau dia selapis kubus otomatis dia punya tinggi sama lebarnya bagaimana? Sama, Kak. Sama, Kak. Oke, betul. Dia tinggi sama lebarnya kurang lebih sama. Nah, terus untuk yang kamu praktikum kan itu dia bahas apa? Dia organ ovarium ya? Iya Kak, ovarium Kak. Oke. Dia ovarium baru warnanya hematoxylineosin. Itu nanti di preparat ovarium kamu akan disuruh cari bangunan berbentuk kuboid atau kubus pada permukaan folikel dari ovarium. Setiap folikel itu disusun oleh sel epitel berbentuk kuboid. Selapis memiliki sebuah nukleus berbentuk bulat terletak di tengah sel. Itu dia punya ciri-ciri. Nah, ini merupakan preparat ovarium yang ada pada wanita. Nah, ini nanti kalau sekarang kamu karena masih dasar ini kamu cuma cukup tahu bahwasanya ini folikel ovarium. Tapi ketika sudah masuk di dalam sistem genitalia, kamu harus kamu nanti akan dijelaskan tentang folikel apa yang ini folikel apa. Tapi karena sekarang kamu masih belajar tentang epitel, jadi saya ajarnya saja yang seputar itu saja. Nah, jadi semua epitel semua folikel yang ada di folikel matur ya, yang ada di organ genitalianya perempuan khususnya di ovarium itu dia tersusun oleh epitel kuboid atau epitel kubus selapis yang dimana itu biasanya dia tanpa adanya fili atau mikrofili, nah atau brush border. Nah terus kalau dari preparat ini kan di sini ini epitel ini folikel ovarium. Kalau saya tanya apa fungsinya, ada yang tahu? Belum Kak. Apa? Belum tahu Kak. Lupa mungkin Kak. Fungsinya untuk sintesis
hormon. Pernah dengar progesteron dan lain-lain? Kami pernah, Kak. Oke, ini salah satu dia yang produksi. Itu diproduksi sama folikel yang ada di ovarium. Ini folikel primer. Nah, ini yang di tengah ini oosit nah. Oosit. Pernah tahu oosit apa? Hah? Oosit itu sel telurnya wanita. Nah, tapi saya mau fokusnya di sini, saya mau ajar kamu. Besok kalau sudah lihat di uprak ada dikasih lihat gambar seperti ini, langsung menjawab itu epithelial lapis cubosa. Udah saya berpikir panjang karena dari gambar sudah kelihatan. Dia lihat di folikelnya dia cuma satu lapis di. Satu lapis ini lihat toh. Iya, Kak. Ini jangan kita fokusnya di di sel-sel yang ada di folikel ya. Toji folikel itu kayak bundaran. Yang kayak ini jangan fokus di sini. Ini bukan folikel ini. Dia sel juga tapi bukan folikel. Kita fokusnya di sini. Lihat dia punya anggap lainnya. Lihat ada kelihatan kursorku. Tapi Kak terlihat, Kak. Oke, ini satu sel. Ini tahu yang saya tandai ini satu sel. Nah, lihat dia punya panjang sama lebarnya sama toh, atau kurang lebih sama. Paham? Paham, Kak. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang mau ditanyakan tentang ini? Kalau misalnya saya tanya adik-adik, epithelial lapis kubus bisa ada dia punya mikrofili atau filinya atau tidak bisa? Ada yang sudah belajar kah? Ada yang tahu? Saya belum tahu, Kak. Oke. Kalau yang ada di literatur yang saya baca, epithelial lapis kubus itu kalau di sini kan dia kosong tuh, dia tidak punya mikrofili. Tapi pada beberapa bagian dia bisa ada mikrofilinya dalam bentuk brush border. Itu contohnya ada di ginjal, di preparat ginjal, di preparat tubulus proksimal dan distal itu ada dia punya brush border. Nanti kalau sudah masuk di sistem urinary kamu lihat sendiri saja. Oke, sekarang kita ada yang mau ditanya? Kalau ada kita lanjut ini, banyak preparat nih. Boleh lanjut, Kak, mungkin. Oke, lanjut. Paham sudah toh? Oke. Sekarang saya mau ajar tentang epithelial lapis kolumnar. Kalau kolumnar dia dari definisinya kan gampang Ji. Kolumnar itu bahasa Indonesianya dia apa bahasa Indonesianya kolumnar? Ada yang tahu? Silindris, Kak. Oke, dia silindris. Dia punya panjang dia punya tinggi, dia lebih daripada dia punya lebar. Jadi selnya dia kayak memanjang ke atas begitu ya. Sudah kayak tadi saya lihat gambarnya. Di sini yang dipakai adalah preparat duodenum. Tahu apa duodenum? 12 jari, Kak. Oke. Dia usus 12 jari. Sebenarnya untuk epithelial simplex kolumnar ini dia ada di semua bagian usus, baik itu di duodenum, jejunum, dan ileum. Di kolon juga bisa. Hanya di sini yang kita pakai itu preparat duodenum saja. Karena itu yang ada preparatnya di lab. Nah. Oke. Di buku praktikum dijelaskan bahwasannya untuk yang preparat duodenum itu kamu akan disuruh untuk cari tunica mucosa, yang dimana tunica mucosa itu membatasi lumen duodenum. Tunica mucosa itu membentuk tonjolan seperti jari-jari yang disebut dengan villi intestinalis. Permukaan dari villi intestinalis itu dilapisi sederetan sel, seragam ukurannya membentuk epithelium simplex kolumnar, berbentuk silindris lapis. Nah, sekarang coba pegang semua tangannya, baru buat bundaran.
bundaran kayak oh begitu. Nah, terus sekarang caranya kamu membayangkan di bagian mana adanya epitel simplex kolumner tuh caranya di bagian dalam dari tanganmu. Itu sudah di situ sudah kalau dia di usus kan kalau secara kita bayangkan kan dia seperti selang toh. Nah, itu adanya lapisan mukosa di bagian lapisan paling dalam dari usus. Yang dimana di lapisan mukosa itu ini lapisan mukosa itu terdapat epitel selapis kolumner yang dimana secara garis besar dia fungsinya untuk absorpsi. Jadi kalau misalnya besok dikasih lihat preparat seperti ini, kamu sudah tahu ini epitel simplex kolumner tapi dia tanyakan apa fungsinya, langsung menjawab absorpsi nutrisi. Nah, paham? Nabi Kak paham Kak. Paham Kak? Oke. Sebenarnya ini yang saya kasih tahu begini bukan soal, tapi ini